Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sedikit menyampaikan tentang prasangka buruk atau yang sering dikenal dengan suudzon. Barangkali dalam keseharian kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya prasangka buruk. Ini biasanya serupa dengan tudingan terhadap orang lain tanpa didasarkan bukti yang mendukung kebenarannya. Teman-teman, prasangka buruk itu terjadi dari dua macam. Yang pertama, berburuk sangka kepada ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak jarang dari kita mempertanyakan kepada Allah seolah-olah sikap yang menuduh bahwa apa yang telah ditetapkan, apa yang telah terjadi ini dirasa tidak adil, ini terasa tidak baik untuk kita dan lainnya. Lalu kita seringkali berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap seolah apa-apa yang telah digariskannya itu bukan hal yang baik, seperti itu. Prasangka buruk yang kedua yaitu yang ditujukan kepada sesama manusia, baik yang berkaitan dengan sikap ataupun yang dimiliki oleh orang lain. Tipikal buruk sangka ini tidak luput dalam keseharian kita. Misalnya ketika ada teman yang tiba-tiba menjadi kaya, seringkali pikiran kita itu gatal gitu ya, mau nuduh bahwa dia itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika untuk menjadi kaya gitu. Misalnya mungkin dia korupsi atau mendapatkan uang yang tidak halal, seperti itu. Pasti ada aja gitu yang berpikir seperti itu. Nah, seringkali manusia itu menyandarkan tindakannya dari prasangka-prasangka yang dimilikinya. Padahal prasangka itu, terutama prasangka buruk, itu berasal dari setan gitu. Dari prasangka buruk ini bisa tersulut berbagai macam dosa gitu, dan menumbuhkan aktivitas seperti gibah, hasud, membenci, ataupun bersikap provokatif gitu. Misalnya ketika saya bertemu dengan teman lama yang kemudian dia menceritakan keburukan dari temannya gitu ya, misalkan. Lalu secara tidak langsung teman saya ini memprovokasi saya untuk membenci teman yang dia ceritakan gitu. Jadi di sini yang dimaksudkan bahwa prasangka buruk itu bisa menimbulkan hasud, benci, dan yang bersifat provokatif gitu. Lalu bagaimana sih cara kita menghindari prasangka buruk ini? Yang pertama, kita bisa menjauhi semua penyebabnya gitu. Yang kedua, menyadari bahwa prasangka buruk itu muncul dari perasaan was-was yang dihembuskan oleh setan. Yang ketiga, kita bisa berusaha menanamkan sikap untuk berbaik sangka terhadap ketentuan Allah dan juga berbaik sangka kepada sesama manusia. Nah, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku ini bergantung pada prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan pula. Dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, dia akan mendapatkan keburukan pula." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Maaf, Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bukanlah hal yang mudah untuk menghilangkan kebiasaan buruk sangka dalam keseharian kita. Akan tetapi, meskipun demikian, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mengubah kebiasaan buruk ke arah yang lebih baik. Untuk itu, marilah kita membiasakan diri senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, akhir kata dari saya sekaligus mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang menyenangkan ketika saya menyampaikan sedikit ulasan ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.